Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Ma ba'du, ikhwati wa akhwati fillah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita. Kita malam hari ini sampai pada surat Al-Balad. Surat Al-Balad. Tafsir surat Al-Balad wa hiya makkiyatun. Surat Al-Balad itu termasuk kategori makkiyah. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatain wa hadainahu najdain. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memulai, atau di dalam surat ini memulai dengan satu sumpah. La uqsimu bihadzal balad. Jadi la uqsimu bihadzal balad itu bisa ditafsirkan dengan dua makna. Satu, bahwa la di situ adalah berdiri sendiri, yaitu la itu sebagai bantahan dari satu keyakinan yang dimiliki oleh orang-orang musyriku Quraisy atau kufar Quraisy, ya. Kemudian uqsimu bihadzal balad. Uqsim itu artinya saya bersumpah. Uqsimu bihadzal balad. Jadi la-nya itu berdiri sendiri sebagai bantahan dari pernyataan orang. Nah, kemudian uqsimu bihadzal balad. La, tidak seperti yang kalian yakini. Uqsimu bihadzal balad. Saya bersumpah dengan negeri ini. Nah, itu makna yang pertama. Makna yang kedua, la uqsimu bihadzal balad, itu la-nya itu bersambung dengan uqsimu. Nah, kalau la bersambung dengan uqsimu, satu ungkapan, itu bisa juga dimaknai dua. Bisa dimaknai dua. La-nya itu yang pertama berarti tidak. Berarti kalau la uqsimu berarti saya tidak bersumpah. Aku tidak bersumpah. Nah, sesuatu apabila itu sudah jelas perkaranya, sebenarnya untuk diterima oleh orang itu tidak perlu ada sumpah. Jadi penjelasan yang Allah berikan, ya, realitas yang Allah sajikan di dalam ayat itu adalah sesuatu yang gamblang, yang terang benderang. Maka tidak perlu ada sumpah. Maka Allah menyatakan la uqsimu, saya tidak bersumpah bihadzal balad. Saya tidak bersumpah dengan ini, jadi nggak perlu bersumpah. Nah, kemudian kenapa menyebut al-balad itu? Nah, itu sebagai isyarah tentang pentingnya posisi al-balad itu. Nah, yang dimaksud al-balad di dalam ayat ini adalah Makkah. Itu makna yang kedua. Nah, kemudian yang berikutnya la uqsimu bihadzal balad, la-nya itu juga bersambung dengan uqsimu, berarti saya tidak bersumpah. Tetapi la uqsimu di situ la-nya itu nanti mulghah. La-nya itu mulghah atau tidak diartikan. Dan itu biasa terjadi di ungkapan bahasa Arab, ya. Nah, ini juga nanti berlaku pada ayat-ayat yang lain yang sumpahnya itu didahului dengan la. Seperti apa misalnya? La uqsimu biyaumil qiyamah. Sama dengan ini. Pembahasannya sama. Jadi la yang kedua adalah la-nya itu bersambung dengan uqsimu, tetapi dia tidak
tidak, atau orang menyebutnya sebagai la zaidah. La zaidah. Nah, ketika ada yang menyatakan la zaidah, itu berarti di dalam Al-Qur'an ada dong kata-kata yang dia tidak ada artinya. Nah, maka bisa dijawab, bisa saja di dalam Al-Qur'an itu ada kata-kata yang tidak ada artinya. Tetapi semua kata yang ada di dalam Al-Qur'an itu ada maknanya. Jadi harus dibedakan antara arti dengan makna, karena makna itu tidak mesti sebatas arti. Makna itu lebih luas daripada arti. Coba misalnya kalau kita baca di ayat yang pertama dari Al-Baqarah misalnya. Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Saya mau tanya, artinya apa? Tidak ada artinya. Tetapi pasti ada maknanya. Ketika Allah memulai surat Al-Baqarah itu dengan alif lam mim, itu ada maknanya. Pasti ada maknanya, ada tujuannya, ada maksud di balik itu. Dan itu bisa dipecahkan maknanya. Bisa dipahami oleh manusia. Apa misalnya? Salah satu saja misalnya alif lam mim itu untuk tambih misalnya. Untuk tambih. Tambih itu untuk memberikan peringatan, untuk supaya orang itu mengarahkan perhatiannya kepada apa yang akan disampaikan. Alif lam mim apa ini? Apalagi kata-kata alif lam mim itu tidak pernah ada didengar oleh orang-orang Arab pada saat itu. Itu apa alif lam mim? Tidak ada artinya. Tidak ada di kamus, tidak ada di benak mereka, tidak ada di dalam percakapan sehari-hari mereka. Tetapi ini kok muncul? Nah, ini bukan bahasa dalam arti alat yang digunakan untuk komunikasi oleh manusia. Ini bukan bahasa manusia berarti alif lam mim itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyusun huruf-huruf menjadi sebuah rangkaian yang kemudian bisa dibaca alif lam mim atau alif lam ra atau toha atau yasin dan seterusnya. Itu kata-kata bisa jadi tidak ada artinya. Minimal sejauh saat Al-Qur'an itu atau saat ayat ini turun. Itu tidak ada yang mengerti artinya. Tetapi apa maknanya? Maknanya adalah untuk mengingatkan, mengajak atau menarik perhatian orang terhadap informasi yang akan disampaikan. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa setiap kata, setiap huruf yang ada di dalam Al-Qur'an itu pasti ada maknanya, meskipun bisa jadi tidak ada artinya. Maka ketika dikatakan la di sini adalah la zaidah, la tambahan, itu bukan berarti tidak ada maknanya. Nah, apalagi kalau persoalan la itu juga sering dalam ucapan sehari-hari di dalam tutur bahasa Arab itu diucapkan, padahal dia maksudnya la-nya itu bukan berarti tidak. Jadi la-nya itu menjadi tidak diartikan, ya, tidak diartikan. Qala Khusaif an Mujahid, la uqsimu bihadzal balad, la raddun alaihim. Jadi ini makna yang pertama, raddun alaihim. Jadi kalimat la itu berarti yang makna yang pertama tadi terpisah dari uqsimu. La itu untuk membantah. La, oh tidak seperti yang kalian yakini. Ya, tidak seperti yang kalian imani. Terus kemudian disusul pernyataan baru. Ya. Disusul dengan pernyataan baru, ya. Uqsimu bihadzal balad, karena yang kalian atau informasi yang kalian ingkari ini adalah sesuatu yang penting, maka saya bersumpah. La tidak seperti yang kalian yakini. Uqsimu bihadzal balad, saya bersumpah dengan negeri ini. Ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Mujahid. Uqsimu bihadzal balad, saya bersumpah dengan negeri ini. Wa qala Syabib ibn Bishr an Ikrimah an Ibn Abbas, la uqsimu bihadzal balad, yakni Makkah.
Jadi konteksnya di situ konteks Makkah di ayat ini. Wa anta hillum bihadzal balad, meskipun balad sendiri secara makna generiknya balad itu ya negeri, bisa negeri mana saja. Artinya negeri itu juga sesuatu yang penting, yang pasti punya tempat tersendiri, di hati orang-orang yang diam di dalamnya. Sebenarnya coba kalau kita mau merenung-renungkan, apa sih bedanya tanah tempat kita lahir, tempat kita dibesarkan dengan tanah di tempat lain, misalnya merantau jauh ke luar negeri misalnya, atau ke luar pulau misalnya. Ada orang kelahiran misalnya Tasikmalaya, kemudian hijrah ke Bali misalnya. Itu negeri di mana dia pernah dilahirkan, dia pernah tinggal, dia punya kenangan, itu tidak bisa dihapus begitu saja. Maka fenomena mudik ketika libur panjang atau ketika ada apa, itu punya kesan tersendiri. Dan itu bukan hanya mudik itu ya, dalam arti pulang ke kampung halaman, itu bukan hanya dirasakan suasananya, kenangannya, nostalgianya, rasa nyamannya, dan seterusnya. Itu bukan hanya dirasakan oleh orang Indonesia. Jadi bule-bule misalnya yang relatif liberal cara berpikirnya, itu ketika dia datang ke satu tempat, maka dia pasti punya keinginan kapan akan balik, kapan akan kembali. Itu dirasakan oleh semua. Jadi orang ketika jauh dari tempat kelahirannya, dari lingkungan di mana dia tumbuh, ya, dari kecilnya, ya, apalagi di sana masih ada keluarganya, ada teman-temannya, itu punya magnet al-uns itu rasa jenak, jadi merasa at home, ya. Meskipun bisa jadi ketika orang itu di tempat yang baru, ketika orang itu tempat yang jauh, itu bisa jadi fasilitasnya lebih bagus, rumahnya lebih bagus, kendaraannya lebih bagus, makanannya lebih enak, dan seterusnya. Tetapi itu tidak bisa ditinggalkan rasa supaya dia mau balik. Jadi itu tidak bisa dibuang begitu saja, dan itu menimpa semua orang termasuk Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Allah Subhanahu Wa Taala memilih al-balad itu sebagai ungkapan sumpah, itu juga satu yang wajar, satu kewajaran. Jadi bukan keluar dari kebiasaan. Jadi penting, satu negeri itu penting. Jadi coba misalnya orang-orang Indonesia yang di luar negeri, diaspora itu, atau orang yang bekerja di sana, pasti ada kerinduan. Semua orang yang meninggalkan kampung halamannya pasti punya kerinduan. Dan kadang-kadang orang itu bisa terlalu ada standar yang mungkin saja tinggi di tempat dia di perantauannya, tetapi ketika di rumah itu bisa jadi hilang dan hangus. Misalnya standar makan saja, biasanya orang tidak mau makan duduk di depan tungku misalnya, tapi ketika mudik orang bisa itu duduk, meskipun mungkin dia sudah direktur sebuah perusahaan besar atau direktur bank atau apa, ketika mudik dia kangen makan di depan tungku sambil ngobrol. Biasanya dia makan rapi, kalau nggak disiapkan dulu, ditata rapi, dia nggak mau makan. Itu standar yang dibuat di tempat baru. Nah, suasana semacam itu adalah suasana yang manusiawi sekali, dan itu fitrahnya manusia, dan itu dimiliki oleh semua orang, termasuk Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kerinduan Nabi kepada Makkah, ya, ke tempat kelahiran beliau itu luar biasa.
Ya. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Itu makna yang di ayat ini maksudnya. Jadi konteksnya ketika diturunkan itu adalah Makkah. Nah, tetapi sekali lagi balad itu secara generiknya maknanya ya negeri-negeri mana saja di mana orang itu tinggal besar. Wa anta hillum bihadzal balad. Qala anta ya Muhammad yahillu laka an tuqatila bihi. Nah, ini satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa al-baladul haram Makkah. Ya, Makkah itu al-baladul haram. Al-baladul haram itu artinya negeri yang dihormati, negeri yang dimuliakan. Jadi salah satu makna haram itu bukan berarti sesuatu yang dilarang saja, sesuatu yang dihormati atau dimuliakan, ya. Sesuatu yang dimuliakan. Jadi al-masjidul haram itu bukan berarti masjid haram, masjid yang nggak boleh dimasuki misalnya atau apa gitu. Jadi masjid yang dimuliakan, masjid yang dihormati, ya. Al-muhtaram, al-haram ay al-muhtaram. Wa anta hillum bihadzal balad. Jadi ini ada pengecualian, keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa di negeri yang dimuliakan, dihormati, disucikan ini sebenarnya di situ tidak boleh ada huru-hara, tidak boleh ada kekacauan, ya. Tidak boleh ada kekacauan. Tetapi anta Muhammad untuk satu hal yang besar, ya, kadang-kadang kekacauan itu harus timbul, harus ditolerir. Jadi untuk maslahat yang lebih besar, kekacauan itu bisa jadi ditolerir. Bahkan kekacauan yang bisa jadi menimbulkan kematian, hilangnya nyawa itu bisa ditolerir. Nah, saya kira etika berperang itu kan juga, berperang itu kan sebenarnya kan ya kalau dipikir kan merusak, bisa menghilangkan nyawa, bisa menghancurkan. Tetapi di situ kadang-kadang harus dilakukan untuk satu misi yang lebih besar dari sekedar hilangnya nyawa atau rusaknya bangunan. Jadi ada misalnya nilai-nilai yang direndahkan, dilanggar, dan kemudian ini tidak bisa dihentikan kecuali dengan kekerasan, maka kekerasan itu menjadi dibolehkan. Ya, cara gampangannya misalnya, kalau ada seorang polisi mau nangkep jambretnya nggak mau ditangkap, kecuali setelah ditembak misalnya. Bahkan ditembak pun bisa jadi dia masih bisa memberikan perlawanan dan membahayakan, bisa jadi harus dimatikan. Jadi kalau dipikir-pikir, mana lebih mulia, harta atau nyawanya penjambret? Kalau orang berpikirnya dengan kaidah umum, nyawa yo lebih berharga dong daripada sekedar mas biarin aja mas hilang, kan lebih berharga nyawa. Kalau gitu nggak usah dicekel itu jambret itu, nggak usah ditembak misalnya. Kalau orang pakai kaidah umum seperti itu, ya bisa jadi loh nggak boleh dong kalau gitu. Nah, ini kebablasan. Nah, ada di Islam itu ada nilai-nilai yang harus dipegang, ya. Apa nilai-nilai yang utama dalam Islam itu? Adalah kalimat tauhid. Karena itu menyangkut hak Allah. Maka ketika kalimat tauhid ini direndahkan, dilanggar, bahkan dihalangi, maka Allah Subhanahu wa taala membuat diskresi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bentuknya apa? Wa anta hillum bihadzal balad. Anta wahai Muhammad boleh melakukan peperangan, boleh membunuh orang di balad yang haram ini. Untuk satu tujuan yang lebih utama, lebih mulia. Kenapa? Karena memang orang-orang musyrikin itu kadang-kala mencegah peperangan karena sudah terlihat mau kalah, itu dengan satu hujah, dengan argumentasi bahwa ini adalah bulan yang mulia, ini tidak boleh berperang. Ini adalah tempat yang mulia, tidak boleh berperang di sini. Padahal
kelakuan dia sebelumnya, dia memerangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengusir, membunuh pengikut Nabi, mereka tidak menggunakan itu. Jadi ibarat sepeda, standarnya 3, standar miring sama standar gandanya dipasang. Jadi pakai standar ganda. Di dalam Al-Quran kan disitir kan? Di dalam Al-Quran itu disitir ketika mereka sudah terdesak mau diserang oleh Nabi SAW, ya. Kemudian mereka sudah merasa kayaknya mau kalah, mereka berhujjah, berkomunikasi. Ini kan bulan haram, tidak boleh, kan gitu. Tidak boleh berperang. Kata Nabi, kata Al-Quran itu ngajari Nabi ini. Nah, kan yang populer di lisan kita itu kemudian wal fitnatu asyaddu minal qatl. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu maksudnya di situ adalah fitnah penolakan terhadap kalimat tauhid. Penolakan terhadap kalimat tauhid itu asyaddu minal qatl, lebih parah dosanya daripada saya membunuh. Sama dengan Pak Polisi bunuh misalnya orang yang mau mencelakakan orang banyak, itu kan menghilangkan nyawa juga. Tetapi dengan menghilangkan nyawa itu nanti akan tersebar keselamatan. Ya. Wa anta hillum bihadzal balad, itu salah satu makna. Wa anta hillum bihadzal balad. Salah satu makna bahwa engkau wahai Muhammad itu halal melakukan peperangan di negeri ini, meskipun negeri ini adalah al-baladul haram. Kenapa? Karena yang engkau perangi ini adalah untuk tujuan yang lebih daripada sekedar mematikan beberapa nyawa, kan gitu. Dan itu juga pembenaran seperti itu juga dilakukan hampir semua orang yang melakukan peperangan. Coba tanya Amerika ketika mengirim pasukannya kemudian menginvasi Irak misalnya, apa alasannya? Coba ketika menginvasi Iran, apa alasannya? Oh, di sana ada reaktor nuklir, ada senjata nuklir, ada senjata biologi, ada ini. Itu alasannya, karena itu nanti akan memusnahkan banyak, maka dia dibom saja. Jadi ngebom itu dianggap sebagai satu pembenaran. Maka apa yang dinyatakan oleh Al-Quran, wa anta hillum bihadzal balad, ini satu argumentasi yang kemudian bukan hanya berlaku pada saat itu, artinya ini sebenarnya dipegangi, ini kaedah yang dipegangi oleh orang sepanjang atau manusia sepanjang zaman. Nah, kan bisa jadi kan orang-orang yang tidak suka sama Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, itu masa di tempat yang suci kemudian kok berperang di sana. Nah, itu nanti jadi alasan ngeles orang-orang yang melakukan kejahatan kemudian sembunyi di balik Ka'bah nanti, kalau begitu caranya, ya. Wa kadza ruya an Sa'id ibn Jubair wa Abi Saleh wa Atiyah wa Dhahak wa Qatadah wa Suddi wa ibni Zaid wa qala Mujahid ma asabta fihi fa huwa halalun laka. Nah, kemudian makna yang berikutnya wa anta hillum bihadzal balad itu ma asabta fihi fa huwa halalun laka, artinya pampasan perang yang didapat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari al-baladul haram itu halal untukmu wahai Muhammad. Wa qala Qatadah wa anta hillum bihadzal balad. Qatadah kemudian juga memberikan tafsiran, qala anta bihi min ghairi harat wala itsm. Nah, kalau kamu mau tinggal di sana, nah gitu juga. Ini makna yang ketiga. Jadi makna yang pertama itu anta hillum bihadzal balad, kamu halal melakukan peperangan di negeri haram itu, negeri yang dimuliakan itu. Makna yang kedua, apa yang kamu dapati dari pampasan perang itu halal untukmu, meskipun itu ada di al-baladul haram.
Ya. Kemudian makna yang ketiga, anta bihi min ghairi harajin wala itsmin. Kalau kamu mau tinggal di situ itu tidak masalah dan tidak juga dosa. Ya, dan tidak juga dosa. Nah, dari sini juga nanti ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu berhasil menaklukkan kota Makkah, tetapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu tidak kemudian orangnya itu sentimental, kemudian ingin bernostalgia dan kemudian meninggalkan satu pohon, satu benih yang sudah mulai tumbuh di Madinah. Jadi kalau Nabi itu sentimental, saya sudah bisa balik ke sini, tinggalin aja orang Madinah. Tapi itu tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau yang penting membuktikan dirinya bahwa kalau kamu menentang agama ini, kamu bisa anyut, kamu bisa dilibas. Setelah itu kemudian menjadi satu kenyataan dan pembesar-pembesar Quraisy itu takluk mau berislam, maka Nabi SAW balik lagi ke Madinah, ya, menyiangi tanaman yang sudah tumbuh besar di sana. Jadi kalau Nabi itu sentimental dan kemudian melupakan perjuangan dan jasa orang-orang yang ada di Madinah, bisa saja wes aku bikin di sini aja, enak, ini tempat kelahiranku. Tapi tidak. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam meninggalnya itu bukan di tempat kelahirannya. Maka sebenarnya para pejuang dakwah yang mungkin harus tidak balik sampai mati itu jangan kemudian ini jadi satu kekecilan hati gitu ya. Justru kemenangan itu ya kalau matinya itu ya di ladang dakwahnya gitu ya, di ladang dakwahnya. Jangan malah terkesan, mohon maaf ini kayak orang yang pergi satu tempat itu ya karena ada SK misalnya. Setelah SK-nya selesai ya pulang. Tidak tahu apa yang pernah disemai itu mau tumbuh, mau tidak, mau kering, mau hancur, bisa jadi tidak peduli. Jadi seorang pendakwah, seorang yang melibatkan dirinya di dunia dakwah itu ya nggak usah mikirin yang itu. Jadi ada rasa romantisme itu ya cukup dikenang saja, tapi tidak harus kemudian balik jadi gitu ya. Berikutnya, wa anta hillum bihadzal balad qala anta bihi min ghairi harajin wala ismin, wa qala al-Hasan al-Basri ahallahu Allahu lahu sa'atan min nahar, wa hadzal ma'na alladhi qaluhu qad warada bihi al-hadits al-muttafaq ala sihhatihi in hadzal balad harramahu Allahu yawma khalaqas samawati wal ard fa huwa haramun bi hurmatillahi ila yaumil qiyamah la yu'dad syajaruhu wa la yukhtala khalahu wa innama uhillat liya sa'atan min har wa qad adat hurmatuha al-yawma ka hurmatiha bil amsi ala falyuballigh asy-syahid al-ghaib. Nah, kemudian Al-Hasan al-Basri menafsirkan dari ayat ini sesuai dengan tafsiran yang pertama, wa anta hillum bihadzal balad, anta ya Muhammad halal melakukan peperangan di negeri yang dimuliakan ini, tetapi ada batas waktunya. Sampai kapan? Hanya saat ini saja. Jadi peperangan yang dilakukan di Al-Baladul Haram di Makkah itu hanya saat itu saja. Setelah itu langsung dicabut dan tidak berlaku lagi untuk periode berikutnya, untuk umatnya, ya, bahkan untuk Nabi saja itu tidak diizinkan. Jadi wa anta hillum bihadzal balad, engkau wahai Muhammad halal berperang hanya saat ini saja. Setelah ini tidak lagi. Itu sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam
di dalam sebuah hadis yang disepakati kesahihannya oleh Al-Bukhari dan Muslim, inna hadzal balada harramahullahu yauma khalaqas samawati wal ard, sesungguhnya negeri ini telah Allah muliakan mulai dari Allah ciptakan langit dan bumi. Fahuwa haramun bihurmatillahi, maka kemuliaan negeri ini karena dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. La yu'dadu syajaruhu wa la yukhtala khalahu, tidak boleh dicabut, ya, tidak boleh dicabut pohonnya, tidak boleh dirusak bangunannya, ya. Wa inna ma uhillat li sa'atan min nahar, hanya saja Allah Subhanahu wa taala menghalalkan untukku saat ini saja, yaitu ketika Fathu Makkah. Setelah Fathu Makkah, Nabi SAW tidak pernah mengadakan peperangan di situ. Kenapa? Perlawanan sudah tidak ada. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa ketika ada orang-orang yang berani-beraninya melakukan penyerangan atau peperangan atau memulai peperangan, ya tentu saja ini khitabnya kepada orang yang memulai peperangan, ya. Kalau orang yang kemudian harus membunuh orang karena melawan dari serangan, itu persoalan lain. Nah, sekali lagi, maka ini menunjukkan apa? Betapa besar dosa dan salahnya orang yang memulai peperangan di Al-Baladul Haram. Dan ini pernah terjadi, ya, pernah terjadi beberapa kali. Ya, Ka'bah itu diserang. Ka'bah itu diserang bukan hanya ketika zaman sebelum Nabi, tetapi juga setelah Nabi SAW di tahun berapa 50-an kalau tidak salah, itu di 50 sekian atau 60 atau 70, itu orang-orang Syiah, ya, itu beberapa kali menguasai Ka'bah, menguasai Al-Masjidul Haram. Mereka mengadakan pertumpahan darah di sana dan korbannya banyak sekali, beberapa hari dikuasai. Nah, mereka mengabaikan ayat ini, wa anta hillum bihadzal balad, itu hanya halal untuk Muhammad dan hanya saat itu. Dan Nabi SAW tidak pernah melakukan peperangan di Makkah itu setelah Fathu Makkah, ya. Dan keharaman itu sudah ditentukan oleh Allah sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Waqad adat hurmatuha al-yauma, dan telah kembali keharamannya hari ini, kahurmatiha, kata Nabi SAW saat mengucapkan hadis ini, kahurmatiha bil amsi, sebagaimana diharamkannya kemarin. Jadi hanya sa'atan min nahar, hanya sedikit sekali, bukan satu hari utuh, tapi hanya satu potongan siang hari. Itu ketika pasukan kaum muslimin masuki kota Makkah. Ala fal yuballigh asy-syahid al-ghaib, hendaknya ucapanku ini sampaikanlah, orang-orang yang hadir ini sampaikanlah kepada orang-orang yang tidak hadir. Wa fi lafdhin akhar, fa in ahadun tarakhasa bi qitali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu innallaha adzina li rasulihi wa lam ya'dzan lakum. Nah, kalau seandainya ada orang-orang yang mengatakan, itu dulu Nabi pernah berperang di Makkah, berarti sekarang boleh berperang di Makkah. Tidak bisa. Maka katakanlah, ya, katakanlah kalau ada orang-orang yang kemudian membuat diskresi untuk dirinya dengan mengatakan itu Nabi dulu juga berperang di tanah haram, berarti boleh dong. Faqulu, maka katakanlah, innallaha adzina li rasulihi wa lam ya'dzan lakum. Sesungguhnya Allah itu mengizinkan hanya untuk Rasulnya, tidak mengizinkan untuk kalian. Dan bahasa yang digunakan juga di dalam Al-Quran, wa anta itu ya Muhammad, itu berbeda. Jadi fahamilah Al-Quran itu khitab-khitabnya itu untuk siapa, gitu. Kalau seandainya ini untuk seluruh umatnya, ya tentu khitabnya bukan anta, ya tentu khitabnya bukan anta. Wa qauluhu ta'ala wa walidin wa ma walad. Jadi yang pertama tadi itu la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Kemudian sumpah yang berikutnya adalah sumpah dengan orang tua, seorang tua. Ya, orang tua itu maksudnya orang yang melahirkan. Wa ma walad, dan
bersumpah dengan orang tua yang tidak melahirkan. Ya. Orang melahirkan dan tidak melahirkan itu juga kehendak dan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala, dan dua-duanya itu ada hikmah di balik itu. Ada hikmah di balik itu yang ingin Allah tunjukkan. Ya, menunjukkan apa misalnya? Ya kelemahan manusia. Bahwa orang bisa beranak ya itu bukan kehendak orang itu. Orang tidak beranak juga bukan kehendak orang itu. Itu adalah fenomena alam, dan itu semua atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah itu juga mengingatkan di sini, manusia itu juga macam-macam. Ya, itu juga jenis manusia, dan itu juga bukan berarti tidak sempurna, ya. Alladzi, yang ayat yang kemarin itu alladzi khalaqa fasawwa, alladzi khalaqa fasawwa. Jadi Allah itu tidak pernah membuat produk gagal. Allah itu tidak pernah membuat produk gagal. Jadi bentuknya kayak apapun, ya, wajahnya kayak apapun, ya, itu tidak ada yang disebut dengan gagal. Kenapa kita kadang-kadang menyebut itu satu, misalnya ada orang yang Down syndrome atau kecerdasannya itu rendah sekali, itu bukan berarti produk gagal. Kita mengatakan produk gagal itu karena standar kita ya standar badan kita. Kita mengatakan orang normal itu orang yang bisa berpikir. Siapa bilang yang tidak bisa berpikir itu juga orang, dan itu juga normal. Normalnya orang itu bisa berpikir dan tidak bisa berpikir, itu normal. Karena Allah memang membuat dan menciptakan dengan berbagai macam jenis. Jadi kayak gini, kalau saya analogkan, mobil yang tidak ada atapnya itu jelek apa bagus? Tidak bisa kita katakan jelek atau bagus, kan tergantung fungsi dari mobilnya. Jadi truk sama sedan bagusan mana? Tidak bisa dikatakan truk lebih bagus daripada sedan, sedan lebih bagus daripada truk. Jadi orang yang EQ-nya 130, 140 sama yang EQ-nya 85, bagusan mana? Tidak ada yang lebih bagus. Wong semuanya itu tidak diciptakan oleh orang tuanya, juga tidak diciptakan oleh yang bersangkutan. Orang yang brojol sendiri. Habibie itu pinter kayak gitu ya, brojol sendiri, bukan karena karpe Habibie. Kalau orang itu ngikut karpe sendiri, nanti ya malah kacau dunia ini. Semuanya terus jadi pinter semua, enggak ada yang mau jadi buruh, malah repot. Yang yang ngorok-ngorokin gorong-gorong siapa? Yang nyapu siapa? Enggak ada yang mau, semuanya pinter gimana? Kayak itu kalau atas kuasa dan di tangan manusia. Jadi ya dari sudut pandang seperti itu, maka tidak ada produk gagal. Misalnya orang kok nggak ada anusnya, iya bukan produk gagal, memang Allah ciptakan kayak gitu. Memang Allah ciptakan kayak gitu. Ada orang kok idiot misalnya, Allah ciptakan kayak gitu. Dia mau ngasih pahala orang tuanya, mau ngasih pahala ininya, ngerawat makhluknya Allah yang lemah. Kalau nggak ada itu, dia nggak punya amal. Dia nggak bisa ngaji misalnya, dia nggak pinter, nggak bisa membaca apa, nggak bisa ngajar, nggak bisa berinfak, nggak bisa ini. Terus pahalanya dapat dari mana? Nyeboin anaknya yang idiot. Nah kan harus ngelihat sesuatu itu jangan. Tapi kenapa kok saya? Soalnya kamu bukan presiden. Kalau kamu cocok jadi presiden, ya kamu jadi presiden. Cocoknya kamu nyeboin, nggak enak dong. Nikmati saja kehidupan ini, dinikmati saja. Toh amal itu bisa didapatkan dari mana-mana. Amal itu bisa didapatkan dari mana-mana. Presiden itu mulia, ya belum tentu mulia. Presiden belum tentu mulia. Kalau presiden kalau di-impeachment malah nggak mulia. Jadi gubernur mulia, nggak tentu. Nah, apa kemudian sehat? Ya nggak tentu. Kan fasilitasnya banyak. Nah, sekarang ini yang sehat-sehat malah menteri kesehatannya malah sakit.
yang fasilitas kesehatannya bagus malah mati duluan. Jadi boleh saja ngadepin kehidupan itu, boleh saja dijalani saja sesuai dengan relnya. Wa walidin wa ma walad. Qala Ibnu Jarir, haddatsana Abu Quraib, haddatsana Ibnu Atiyah an Syuraik an Khusayf an Ikrimah an Ibnu Abbasin fi qoulihi ta'ala wa walidin wa ma walad. Al-walid alladzi yalid. Al-walid itu maksudnya di ayat itu maksudnya adalah alladzi yalid, yang bisa melahirkan. Wa ma walad, dan yang tidak melahirkan, ay al-akir, yang mandul, alladzi la yuladu lahu walad, yang tidak bisa mempunyai anak. Wa rawahu Ibnu Abi Hatim min hadits Syuraik wa huwa Ibnu Abdullah Al-Qadi bihi. Wa qala Ikrimah al-walid al-akir wa ma walad alladzi yalid. Nah, ini dibalik malah. Ada yang mengatakan Ikrimah malah al-walid itu al-akir wa ma walad alladzi yalidu, yang melahirkan. Kok bisa dibalik? Kok bisa dibalik? Al-walid wa ma walad, wallahu a'lam. Rawahu Ibnu Abi Hatim wa qala Mujahid wa Abu Saleh wa Qatadah wa Dhahhak wa Sufyan Ats-Tsauri wa Sa'id bin Jubair wa Suddi wal Hasan al-Basri wa Khusayf wa Syurahbil wa Ibn Sa'ad wa ghairihim, yakni bil walid Adam wa ma walad waladuhu. Nah, ini makna berikutnya. Al-walid itu Adam, wa ma walad itu waladuhu, dan apa yang dilahirkan, bukan apa yang melahirkan. Wa hadzal ladzi dhahaba ilaihi Mujahid wa ashabuhu hasanun qawiyyun li'annahu ta'ala lamma aksama bi ummi al-qura wa hiya ummul masakin aksama ba'dahu bis-sakin wa huwa Adam abu al-bashar wa waladuhu. Ini menurut Ibnu Katsir tafsiran bahwa yang dimaksud walid itu adalah Adam, dan wa ma walad itu adalah anak-anak dari Adam. Itu lebih cocok atau lebih tepat untuk mengartikan ayat ini, ya, karena konteks ayat ini adalah berbicara mengenai Makkah, dan Adam itu diturunkan di Makkah di situ. Maka ketika berbicara mengenai maskannya, kemudian berbicara mengenai sakinnya. Maskan itu tempatnya, sakinnya penghuninya. Jadi bersumpah dengan Adam dan anak-anak Adam. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sekira cukup sampai di sini dulu. Kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.